Tetapi dalam perjalanannya, apakah mimpi itu berjalan dengan mulus? Nah, ternyata enggak. Jadi setiap kita mungkin pernah ada nubuatan secara khusus gitu, atau punya sesuatu yang Tuhan taruh, aku akan pakai kamu atau gimana pokoknya. Nah, tidak semata-mata apa yang kita dapat ini bisa berjalan dengan mulus gitu ya, tetapi semuanya ini harus melalui proses. Nah, dalam proses ini yang perlu kita tahu, prosesnya nggak gampang. Kalau yang Yusuf alami, harus mengalami bagaimana dibenci keluarganya, dibenci saudara-saudaranya. Nah, bukan cuma itu, dia harus mengalami namanya dibuang, ya, dilempar ke sumur, dimasukkan ke sumur, terus setelah itu diangkat lagi, terus dijual ke orang Mesir. Nah, sampailah kepada Potifar, ya kan? Pada Potifar, di tempatnya Potifar, dia mendapat dipenjara, dijadikan budak. Terus dia juga mengalami harus dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar. Nah, setelah itu dia di dalam penjara ini mengalami kelepasan yang dari Tuhan. Nah, setelah itu barulah sampai kepada Fir'aun. Kepada Fir'aun, dia menjadi perdana menteri di situ. Nah, jadi kalau kita lihat orang ini lihat sukses gitu ya, kita mestinya wah pengen seperti ini gitu. Tetapi orang nggak lihat prosesnya. Nah, kalau lihat prosesnya kayak yang Yusuf alami, saya kira banyak yang nggak mau. Wah, aku nggak mau di penjara, nggak mau dibuang gitu kan. Nah, ini makanya kita perlu belajar untuk menggenapi mimpi, untuk mencapai destininya, mencapai tujuan ilahi. Nah, jadi seperti yang terjadi juga di Keluaran 13. Coba ya, sekarang beralih ke Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 17. Ini alasan kenapa Tuhan ini membuat kita ini kadang-kadang untuk menerima mimpi itu menjadi kenyataan ini kok sepertinya lama. Ini ada alasannya. Nah, judulnya Allah menuntun umatnya. Nah, Keluaran 13 ayat 17 sampai yang ke-22 ya, begini bunyinya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di tengah bangsa itu. Nah, ini yang perlu kita pelajari di sini ya. Jadi Tuhan ini membiarkan bangsa itu
tidak melalui jalan pintas. Nah, kalau manusia kan pengennya jalan yang cepat sampai. Kenapa enggak cepat sampai gitu kan? Kesabarannya diuji dulu. Nah, seharusnya perjalanan ini ya sebenarnya harusnya cuma 40 hari, tetapi menjadi 40 tahun. Nah, karena apa? Karena kesiapan orang Israel. Jadi untuk kita juga bagaimana diberkati secara besar, ini harus dengan kesiapan. Ya, ada orang yang tidak siap untuk kaya. Ya, tidak siap untuk kaya. Jadi banyak contoh gitu ya. Kalau tiba-tiba diberkati banyak, ya kita bisa pikirannya bisa beda nanti. Nah, ini satu contoh ya. Waktu itu saya pernah cerita ini di Aceh waktu itu, di Aceh Tengah, di Takengon. Itu kan ada orang beli kebun dulu sangat murah itu. 7 juta itu pokoknya per petak itu kebun kopi. Nah, tanahnya ini tanah yang di pinggir-pinggir sungai itu, pinggir sungai. Karena pinggir sungai jadinya agak murah. Sudah pinggir sungai terus miring gitu. Tanahnya miring, bukan tanah datar. Nah, karena ini murah, ditanami kopi dan tanah ini sangat subur gitu ya. Nah, satu saat ini ada proyek besar dari Pak Harto waktu itu tahun 90-an ya. Kena proyek, terus karena kena proyek mau dibikin padang golf atau apa gitu dulu. Nah, terus tanah di sekitarnya ini kan dibeli dengan harga mahal. Jadi yang tadinya beli cuma 7 juta, ini dibeli sampai 95 juta, 150 juta gitu, tergantung tanaman yang ada. Nah, ada yang punya beberapa petak tanah, ini kan langsung kaya, dapat miliaran gitu. Nah, ada orang yang tidak siap dengan kekayaan yang tiba-tiba ini. Yang terjadi apa? Mereka malah stres, bawa uang kemana-mana gitu. Jadi malah stres karena nggak siap kaya. Makanya untuk diberkati besar ini butuh kesiapan. Nah, ini yang Tuhan mau seperti ini. Kita butuh kesiapan, bukan cuma tapi kesiapan mentalnya. Jadi untuk orang yang sukses menjadi orang yang besar ini pasti harus siap mental pertama. Terus soal pemikirannya setelah diberkati, setelah sukses ini apa yang harus dilakukan ke depan. Nah, terus tantangan apa yang dia hadapi ini mesti harus tahu dulu dan harus siap dulu, dilatih dulu. Itulah makanya di sini dikatakan, jadi walaupun jalan ini yang paling dekat, ya kan? Nah, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi kalau langsung ke ke tujuan dengan jalan yang paling dekat, ini akan langsung menghadapi peperangan. Terus jangan-jangan nanti menyesal orang Israel ini, gitu ya. Nah, ayat 18-nya, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi di situ dibuatnya berputar. Jadi makanya perjalanannya begitu panjang. Nah, begitu panjang untuk mencapai tujuan Tuhan ini. Ya, karena untuk diberkati secara besar memang butuh kesiapan. Nah, terus bagaimana kita menjalani semuanya itu? Apakah dengan kekuatan sendiri atau yang seperti apa? Tapi kalau yang dialami Musa ini belajar tunduk dan taat kepada pimpinan Tuhan sendiri, ya, kepada pimpinan Tuhan. Nah, ayat 21 dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan
Dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, jadi ini yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan sendiri. Kalau siang dipimpin dengan tiang awan dan malamnya dipimpin dengan tiang api. Ya, tiang api ini juga berfungsi untuk menerangi. Tiang awan juga berfungsi juga untuk menutupi dari kepanasan. Jadi makanya kalau di sini diceritakan bahwa walaupun 40 tahun perjalanan, tetapi yang heran ini kasut mereka tidak rusak, pakaian mereka juga tetap utuh. Nah, ini kaki mereka juga tidak bengkak. Ini yang luar biasa ini. Nah, jadi karena berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terus bagaimana dengan yang lain yang tidak menurut perintah Tuhan? Nah, ini kita baca yang memberontak ini pernah terjadi sampai tanah terbelah, mereka masuk terkubur di situ. Terus ada yang harus mati dipagut ular, dipatuk ular tedung atau ular kobra gitu ya. Ular kobra itu ular tedung. Nah ini. Jadi orang yang tidak tunduk taat kepada firman-Nya ini akan mengalami keguguran. Gugur dalam pertempuran, tidak mencapai tujuan. Ya. Nah ini makanya belajar menuruti firman, menuruti tuntunan Tuhan sendiri. Ya, melalui firman atau melalui kuasa Roh Kudus ya. Nah, terus karena banyak orang yang untuk menuju kepada mimpi yang harusnya menjadi nyata, tujuan ilahi, tetapi dengan kekuatannya sendiri. Ini banyak contoh. Jadi ada orang yang sudah punya, saya harus ke sini, itu sudah tahu sebenarnya. Tetapi dengan caranya sendiri. Karena Tuhan sudah berfirman sebenarnya, kalau kamu mau ke sini, kamu pasti berhasil. Gitu ya. Kamu akan menjadi berkat. Tetapi dengan caranya sendiri. Makanya di Yeremia upgrade lagi. Oke, maaf ya, keputus. Nah ini Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Yeremia ini sudah tidak asing yang firman ini. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, beginilah. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, terus ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah ini, ya jadi akan terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia. Jadi kita belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, nah ini. Jadi saya sambung lagi ya di Yeremia 5 ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini ayat 6-nya. Ia akan seperti semak bulus. Semak bulus ini artinya semak yang tidak menghasilkan apa-apa, mulus, nggak ada hasilnya. Gitu ya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Nah, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Walaupun kita lihat orang yang jauh dari Tuhan kok sepertinya diberkati, sepertinya malah gemuk, sepertinya malah sehat, ya kan? Tetapi tidak mengalami datangnya keadaan baik, ya cuma kelihatannya baik-baik saja.
Tetapi ternyata banyak yang stres, banyak yang mengalami goncangan, gitu ya. Ia akan tinggal di tanah yang angus, di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah ini, kita lihat, ia akan tinggal di tanah angus, tanah yang sudah gersang. Terus di padang gurun. Padang gurun ini kan tanah yang panas. Nah, terus yang di negeri padang asin. Nah, kalau di Banyuasin ini daerah subur ya kan, banyak banyak kebun sawitnya. Tapi kalau di tanah asin, padang asin ini artinya tanah yang benar-benar tandus, gersang, nggak bisa ditanami apa-apa. Nah ini untuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah ya seperti semak bulus, jadi hidupnya itu nggak menghasilkan apa-apa, yang dihasilkan cuma kesia-siaan. Karena walaupun kelihatannya punya segalanya, tetapi yang ada nggak pernah bersyukur, tetap menggerutu, mengeluh, masih kurang terus, ya kan? Ini rasanya nggak ada yang baik gitu. Lihat temannya berhasil, iri hati, marah, dengki, ya kan? Makanya nggak baik sama sekali. Keadaannya selalu sakit, itu sakit hati, kecewa, marah, ya dendam. Nah ini. Nah, tetapi di sini ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8-nya ini dilanjut. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Wah, ini luar biasa. Jadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, nggak akan pernah mengalami kekeringan. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Nah, ini luar biasa ya. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya padanya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Dan dikatakan di sini, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi walaupun panas, tetapi dia tetap merasa sejuk. Nah makanya banyak orang yang sering membuat kayak status itu kan. Jadilah orang yang tetap sejuk walaupun di tempat yang panas. Wah, jadi tidak terpengaruh oleh keadaan. Jadi apapun yang terjadi, itu tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita. Masalahnya mungkin sama, tetapi penerimaannya bisa beda. Orang lain menerima masalah yang sama mungkin rasanya berat sekali. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, ini masalah sebesar apapun bisa dilewati, tetap dengan sukacita, tetap dengan senyum. Dan selalu tidak lupa memuji Tuhan. Jadi tetap nyanyi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, nah selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Nah ini, jadi tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Nah ini, jadi untuk mencapai destiny atau mencapai tujuan ilahi, ada yang dengan kekuatannya sendiri, ada dengan akalnya sendiri, supaya aku cepat sukses, aku cepat berhasil, dengan cara ini, dengan cara ini, ya. Nah ini ternyata semuanya bisa gagal, bisa berantakan. Tetapi bagaimana belajar mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi ini contohnya orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ini yang punya kekuatan super ya, seperti Simpson. Nah, Simpson ini bisa mengalahkan 1000 orang cuma dengan tulang keledai, tulang rahangnya keledai. Nah, bisa menghajar 1000 orang. Nah, ini semua dikalahkan, dibantai. Bahkan di sisa-sisa terakhir,
ini membunuh sampai 3.000 musuhnya ya di sebuah kuil yang dirobohkan. Nah, ini. Tetapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mengikuti alurnya Tuhan. Ya mungkin kalau dia mengikuti alurnya Tuhan, nggak sampai setragis itu hidupnya. Terus yang kedua siapa? Kedua siapa namanya? Saul, Raja Saul. Ya Raja Saul ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Setelah kerajaannya mulai goyang, nah waktu itu mau berperang, terus sebelum berperang seperti biasa mereka harus membakar korban persembahan di mezbah. Nah tapi karena menunggu Samuel yang dipikir terlalu lama, wah kok kelamaan, ini keburu kita diserang balik. Nah karena panik, terus juga rakyat sudah teriak-teriak, Saul mengambil keputusan sendiri untuk membakar korban di mezbah itu. Nah, jadi mengandalkan kekuatannya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi setelah membakar korbannya di atas mezbah ini? Samuel tiba-tiba datang dan Samuel begitu marah ya. Terus akhirnya Samuel mau pergi, dipegangnya bajunya dan bajunya robek gitu. Dan Nabi Samuel pun berkata, demikianlah juga kerajaan Israel akan terkoyak. Nah, terkoyak akhirnya terpecah. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi baju koyaknya ini menjadi lambang kerajaan Israel yang koyak. Nah ini makanya kita belajar bagaimana mengandalkan Tuhan supaya sampai berhasil. Nah untuk mengandalkan Tuhan ini seperti yang dialami Yusuf yang harus mengalami sampai dibenci semua orang, bahkan saudara-saudaranya, sampai dilempar ke sumur, masuk ke dalam. Ya jadi kita perlu belajar untuk pematahan kutuk. Kadang-kadang kenapa orang ini kok nggak berhasil gitu kan? Kenapa tidak berhasil? Nah kalau di dalam roh setiap kali kita doa kan sering ada orang yang tangannya gini, ada belenggunya kayak terbelenggu gitu. Nah ini artinya ada ikatan, apa yang diusahakan ini susah gitu, susah untuk berhasil. Kadang-kadang seperti keuangan udah bagus gitu ya, bayaran lumayan, tetapi kok semuanya itu untuk bergerak susah gitu. Nah jadi itu soal pekerjaan itu kadang-kadang ada kutuk yang mengikat. Terus bagian kaki kadang-kadang ada terlihat juga belenggu gitu seperti rantai gitu. Nah ini juga membuat orang yang pikirannya ini banyak, ini idenya banyak, tapi untuk melangkah berat, nggak bisa. Nah ini seringkali karena ada ikatan itu kutuk-kutuk seperti itu. Nah dulu pernah kita doakan orang Madura kalau tidak salah itu, orang Madura. Nah ini yang kita lihat ini orangnya kan sepertinya cantik itu, tapi ada sesuatu yang beda gitu. Terus ada yang punya semuanya, modalnya ada, niatnya ada, tetapi pemikirannya yang nggak jalan. Ini kadang-kadang memang dibuat buntu oleh setan, diikat di bagian kepalanya, di bagian pemikirannya. Nah mungkin ada di antara kita yang alami seperti ini. Kita bisa doa pematahan kutuk gitu ya, pematahan kutuk nenek moyang, atau kutuk itu bisa berupa kutuk tempat di mana kita tinggal, rumah kita itu bisa kan kadang ada rumah itu kayak cocok-cocokan gitu. Rumah tinggal di sini, rumahnya jelek tapi diberkati. Ada yang rumahnya bagus tapi berkatnya nggak bagus gitu. Nah ini, oke, mungkin mual. Jadi jangan ditahan ya, lepas saja pokoknya.
Oke, sama-sama. Ini banyak yuk. Lumayan besar ya. Oke, Bapak, kami berdoa untuk perut dari Mbak Suci. Adapun kantong yang di perut, cairan-cairan mantra-mantra, cairan sesuatu yang dari paranormal yang pernah diminumnya, dan otoritas kuasa nama Tuhan, pengait-pengaitnya kami nyatakan putus dalam nama Yesus. Oke ya, kita dorong sekarang, kita keluarkan cairannya. Dalam hitungan ketiga kami butuh bantuan malaikat Tuhan untuk mendorong keluar. 1, 2, 3, dorong keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, terus keluar dalam nama Yesus. Oke, semuanya keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oke, segala kenajisan, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, setiap pengaruh-pengaruh, kutuk-kutuk, mantra-mantra yang pernah ada, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Oke, sekali lagi kita bersihkan. 1, 2, 3, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar ke semua, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Oke, mari Tuhan sucikan dan kuduskan. Kuasa darah Yesus menyucikan, menguduskan. Dan kami berdoa saat ini untuk hatinya. Mari Tuhan, Kau masuk dan bertahta. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Engkau adalah Raja di atas segala raja.